Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan part 3, penjumlahan hingga ratusan. Bagi kalian yang belum menyimak video penjumlahan part 3 ataupun part 1, silahkan kalian simak terlebih dahulu agar kalian bisa dengan mudah memahami pembelajaran di part 3 ini. Oke, jangan lupa ya, like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video matematika berikutnya yang menarik dan memudahkan kalian belajar. Kembali ke materi kita pada kesempatan kali ini. Pada penjumlahan hingga ratusan ini, kita akan menggunakan objek atau benda sebagaimana sebelumnya untuk bisa membantu pemahaman konsep kalian mengenai penjumlahan yang benar dan utuh, sehingga kalian siap untuk belajar pada penjumlahan yang lebih kompleks. Oke, kita pada pembelajaran sebelumnya telah belajar mengenai penjumlahan hingga 20 yang telah kita pelajari sebelumnya dengan menggunakan objek atau benda. Sebagaimana di layar, tentunya kalian sudah sangat memahami ya representasi atau gambaran dari bilangan 1 dengan objek hingga ke bilangan ke 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya 10, 11, 12 hingga 20. Jadi kalau 20 ada 2 bendel puluhan atau 20-an. Contoh 17, 1 puluhan dan 7 satuan. Kita review pada penjumlahan sampai 20 kemarin. Sebagai contoh, misalkan 4 ditambah 9 dengan bantuan objek, maka kita gambar objek 4 diwakili oleh 4 satuan objek seperti digambar, kemudian 9 seperti digambar. Tentu kalau kalian menghitung penjumlahan ini bisa kalian cacah satu persatu, tapi itu mungkin tidak efektif ya. Maka kita gunakan penjumlahan yang hasilnya 10 agar objek 10 nanti bisa kita bendel menjadi 1 puluhan. Karena 4 agar bisa dibendel menjadi 10, dia butuh pasangannya 6, ngambil di 9. Sehingga masih ada sisa 3 objek satuan di 9. 1 bendel puluhan, kemudian 3 satuan, maka hasilnya 4 ditambah 9 adalah 13 ya. Mudah-mudahan ini masih kalian ingat dengan baik pada video pembelajaran sebelumnya. Jadi sekali lagi, kita tidak menggunakan mencacah satu persatu ya, yang tidak kurang efektif. Maka kita gunakan pasangan yang menghasilkan 1 bendel 10-an ya, 4 dan 6. Kemudian kita bendel, jadinya 10. Ditambah 3 yang tersisa, 13. Lanjut, berikutnya 9 ditambah 8 ya. Objek 9 kita jajar, kita siapkan, objek 8 juga telah kita siapkan. Jadi sekali lagi kita bisa menghitungnya dengan mencacah tapi tidak efektif. Oleh karena itu kita cari pasangan 9, objek 9 agar menjadi 1 bendel yaitu 10. Maka kita ngambil objek di 8 1 satuan sehingga dapat 1 bendel. Di 8 kalau kita hitung sisanya yang berdiri sendiri itu masih ada 7. Jadi 1 bendel puluhan dan 7 satuan ya, sehingga hasilnya 17. Nah, sekali lagi 9 tambah 8, kita cari pasangan 9 untuk mendapatkan 1 bendel yaitu 1 di 8 ya, sisanya 7 satuan sehingga dapatnya 17. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan mudah ya. Very easy. Kalau setelah itu mudah, insya Allah berikutnya mudah. Berikutnya kita masuk ke puluhan ya. Ini sudah masuk puluhan. 12 ditambah 14 ya. 12 ditambah 14. Jadi kita menggunakan objek puluhan di 12 itu 1 ya. Jadi 1 bendel
sepuluhan atau satu puluhan dan dua satuan. Ingat ya nilai tempat pada video sebelumnya. Kalau kalian lupa silahkan dicek kembali. Kemudian 14 itu satu bendel puluhan atau satu puluhan dan 4 satuan. Bagaimana caranya untuk bisa menjumlahkan puluhan dengan puluhan ini? Maka kita kelompokkan bendel puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Sehingga didapat dari 12 itu ada satu bendel puluhan, dari 14 ada satu bendel puluhan. Kemudian dari 12 itu ada 2 satuan dan dari 14 ada 2 satuan. Sehingga kita jumlah ada 2 bendel puluhan dan ada 6 buah satuan, sehingga 26. Bisa diamati kembali ya. Jadi ada 2 bendel puluhan didapat dari 12 satu bendel, 14 satu bendel, dan 6 satuan didapat dari 12 dan 2 satuan dari 14 4 satuan. Very easy ya. Lanjut berikutnya, ini bilangannya besar ya, 35 ditambah 43. Nah, 35 berdasarkan pembelajaran sebelumnya mengenai nilai tempat ya, itu berarti 3 bendel puluhan dan 5 satuan. Sementara 48 ada 4 bendel puluhan dan 3 satuan. Ya, sekali lagi teknik penjumlahannya adalah puluhan atau bendel puluhan dikumpulkan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Dari 35 kita dapat 3 bendel puluhan, dari 43 kita dapat 4 bendel puluhan, sehingga bendel puluhannya kalau dihitung 1 2 3 4 5 6 7. Sementara satuannya dari 35 ada 5, dari 43 ada 3, ada 8. Jadi 78 ya, itu. Nah, ini pengulangannya silahkan disimak ya. Jadi 3 bendel puluhan sama 4 bendel puluhan itu 7 bendel puluhan, 5 satuan dengan 3 satuan itu 8. Jadi hasilnya 78. Gimana? Paham ya? Mudah-mudahan sudah dipahami. Very easy. Jangan lupa ya, matematika very easy, sangat mudah ya. Lanjut. Nah, ini berikutnya ini ada challenge-nya ini ya. 27 ada 2 bendel puluhan dan 7 satuan. Sementara 38 ada 3 bendel puluhan dan 8 satuan ya. Kita kumpulkan puluhannya, 2 dari 27 dan 3 dari 38, sehingga ada 1 2 3 4 5 bendel puluhan. Sementara satuannya cukup banyak karena 7 dari 27 dan 8 satuan dari 38. Nah, kalau di sini baru kemudian kita bendel sebanyak 10 karena dia sudah melebihi 10. Yang 10 kita bendel ya. Kita bendel, jadi tambah 1 puluhan, sehingga satuannya tinggal tersisa 1 2 3 4 5. Sehingga ketika kita hitung bendel puluhannya bertambah 1 dari 5 tadi menjadi 6 bendel puluhan dan 5 satuan 65. Silahkan disimak kembali ya. Jadi 20-an dari 27, 30-an dari 38, kemudian 7 satuan dan 8 satuan. Karena jumlahnya banyak, itu kita bendel yang 10 ya. 10-nya kita bendel menjadi 1 puluhan ya, sehingga puluhannya sekarang bertambah 1 menjadi 60. Satuannya bertambah tinggal 5, jadi berarti menjadi 65. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau belum dipahami diputar lagi ya sampai kalian bisa paham. Oke, lanjut berikutnya. Kali ini agak sedikit bertambah ya nilai dari bilangan yang disajikan ya. Coba perhatikan. Berikutnya adalah 62 ditambah 54 ya. Sekali lagi 62 ditambah 54. Kalau belum paham sekali lagi mengenai bendel ini, lihat di nilai tempat, video di nilai tempat ya. 62 6 bendel puluhan dan 2 satuan. Sementara 54 5 bendel puluhan dan 4 satuan. Teknik menjumlahkannya yang puluhan dikumpulkan ya. Berarti ada 6 dari 62
6 bendel puluhan, dan ada 5 dari 54 ya. Jadi totalnya kamu hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bendel puluhan. Kemudian satuannya ada 2 dari 62 dan ada 4 dari 54. Yang satuannya tidak masalah ya, karena masih kurang dari 10. Sementara untuk puluhannya lebih dari 10. Nah, yang 10 ini kita bendel. Masih ingat kalau ada bendel puluhan sebanyak 10? Jadinya bendel berapa? Iya, bendel ratusan. Jadi 10 bendel puluhan tadi menjadi ratusan ya. Sehingga sekarang ada satu bendel objek ratusan, satu bendel objek puluhan, dan 6 objek satuan. Sehingga totalnya 116 ya. Oke, coba diulangi lagi ya. 62, 6 bendel puluhan sama 5 bendel puluhan dari 54, ada 11 bendel puluhan. Kemudian satuannya ada 2 dari 62 dan 54, ada 4 satuan. Yang kita bendel di sini adalah bendel puluhannya. 10 kita bendel menjadi satu bendel ratusan. Sehingga totalnya 116. Gimana? Bisa dipahami? Oke, cukup mudah ya. Nah, kalau kalian masih agak kurang memahami, coba diputar lagi. Mudah-mudahan menjadi pemahaman yang utuh mengenai konsep penjumlahan ya. Nah, berikut ini 167 ditambah 48 ya. Jadi 167 ditambah 48. Jadi sekarang ada objek ratusannya ya. Ratusannya 1, puluhannya 6, kemudian satuannya 7 pada 167, dan 48 ada objek puluhan 4, kemudian objek satuannya ada 8. Oke, sekali lagi untuk konsep penjumlahannya, ratusan nanti dikumpulkan dengan ratusan, kemudian puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Tentu dari penjumlahan ini kita dapat ada hanya satu objek ratusan ya, karena yang di 48 tidak ada ratusannya. Kemudian objek puluhan dari 167 itu ada 6 bendel puluhan ya. Kalau kalian masih bingung, simak video mengenai nilai tempat ya, untuk bisa kalian mudah menentukan mana ratusan, puluhan, dan satuan. Oke, objek puluhannya ada 6 dari 167, ada 4 dari 48. Kemudian objek satuannya ada 7 dari 167 dan ada 8 dari 48. Oke, kalau kita lihat pada objek satuan jumlahnya cukup banyak ya. Oke, apa yang kita lakukan? Oke, kita membendel objek satuan yang sebanyak 10 menjadi satu bendel. Sehingga satu bendel ini menjadi objek satu bendel puluhan. Sehingga tersisa di situ objek satuannya tinggal 5. Kemudian sekarang kita lihat untuk objek puluhannya. Nah, ternyata juga lebih dari 10. Ya, yang 10 kita bendel. 10 bendel objek puluhan. Hasilnya satu bendel objek ratusan ya. Oke, sudah terlihat ini hasilnya ya. Ada 2 bendel ratusan, 1 puluhan, dan 5 satuan. 200 berapa? Iya, tepat 215 ya. Coba disimak kembali. Objek ratusannya hanya ada 1 dari 167. Objek puluhannya dari 167 ada 6. Dari 48 ada 4, jadi ada 10 objek puluhan. Berikutnya yang satuan itu ada 7 dari 167 dan ada 8 dari 48. Langkah kita berikutnya, karena satuannya lebih dari 10, yang 10 kita bendel menjadi objek puluhan. Satu bendel objek puluhan atau satu puluhan. Kemudian sekarang kita lihat yang puluhan. Ada 11, yang 10 kita bendel menjadi satu bendel objek. Iya, tepat, satu objek bendel ratusan.
Nah, sekarang kita lihat hasil akhirnya. 2 bendel objek ratusan, 1 bendel objek puluhan, dan 5 satuan. 265. Oke, very easy ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang telah dipaparkan ini, kalian betul-betul memahami konsep dari penjumlahan. Jadi objek-objek yang sama, ratusan dikumpulkan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Yang jumlahnya lebih dari 10 kemudian kita bendel. Kalau ada objek satuan yang lebih dari 10, setiap 10 kita bendel menjadi satu objek puluhan. Sementara yang objek puluhan, kalau ada 10 objek puluhan kita bendel, dia menjadi satu objek ratusan. Nah, oke, paham ya? Oke, kita cukupkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.